Kayak jadi banyak banget yang ngevote buat aku cerita yang di Madinah. Jadi cerita horornya kita libur dulu ya bunda-bunda. Jadi ceritanya gini, aku tuh sebelum umroh atau pergi ke sana itu tuh udah diwanti-wanti gitu loh sama mama aku, kayak kamu berdoa biar dilancarin di sananya, terus biar dikasih enak makanannya. Maksudnya tuh kayak rasa makanannya tuh enak, makanan-makanan di Arab sana tuh. Terus aku udah berdoa kayak gitu, aku ikutin kan. Nah nyampe tuh kan ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah dulu sih awal kita nyampe. Dan itu tuh 2 hari, nggak tahu 3 hari, aku lupa karena ya udah lama banget. Dan di situ tuh aku kayak berdoa, ya Allah pengen banget ngegendong anak kecil yang orang Arab gitu loh, kan cakep gitu kan bunda, bahasanya aja bahasa. Dan alhamdulillahnya tuh keijabah gitu kan, kekabulin. Aku ngegendongin anak kecil yang dari Turki sama dari Pakistan gitu. Yang dari Pakistan tuh gara-gara anaknya tuh kayak umur 3 tahun gitu. Terus mamahnya lagi mau ngambil wudhu, terus aku tuh lagi di depan tempat ambil wudhu itu kan. Terus langsung lari gitu anaknya. Ya udah sama aku diam dulu. Terus ibunya dengan pakai bahasa dia yang nggak tahu aku, tapi dia nunjuk-nunjuk, mungkin ini kali ya, kayak ngasih tahu itu tolong anak aku, katanya kayak gitu kan. Terus sama aku ditangkep, terus aku dipakai bahasa Indonesiain, mau kemana kamu, mau kemana nak, tapi itu aku pakai cadar. Udah tuh, terus anak yang kedua itu tuh dia duduknya sama ibunya ya, duduknya tuh di samping aku. Terus pas atahiyat, set set, dia nemplok tuh ke sini si anaknya tuh. Terus ibunya ternyata lagi sholat sunnah gitu kan. Pas itu lambat-lambat tuh ke sini, ke pangkuan aku. Ya udah deh aku pegangin, ya main kayak gitu. Itu doa pertama aku yang diijabah sama Allah langsung gitu kan. Nah terus aku tuh lagi pergi ke pasar, atau iya bener pasar kayak gitulah, pokoknya ke toko-toko kayak gitu kan. Terus di toko itu tuh kan pedagangnya banyakan cowok. Nah karena mama aku sangat protektif ya, jadi anaknya tuh kayak diliatin terus. Kalau cowok itu nyenggol, sini kayak gitu. Taunya yang pedagang ini mepet gitu bunda ke saya. Terus aku tuh kayak mikir, ini kenapa nih, padahal aku tuh udah pakai cadar, udah pakai kerudungnya tuh panjang, terus pakai gamis, terus pakai kaos kaki gitu kan. Tatapan ini pun tidak pakai make up gitu, tapi tetap aja tuh mepet terus sama mama aku. Awal aku mau pergi ke Madinah atau Mekah ini tuh emang benar-benar kayak nggak percaya gitu sama teman-teman aku yang bilang di situ tuh gitu loh, angkanya lebih tinggi gitu. Terus banyak yang nafsu kayak gitu bunda. Aku masih nggak percaya. Pas aku tahu yang kayak gitu, tidak, ini aku percaya gitu kan. Terus aku pindah nih toko lain, dan itu tuh sama roommate aku yang aku ceritain kemarin itu loh, yang aku tulis. Nah di tempat toko itu aku tuh pakai cadar kan, udah pakai cadar. Kalau si roommate aku ini nggak pakai cadar. Terus lagi nawar-nawar gitu kan mama aku, biasa nego-nego ibu-ibu gitu kan. Jadi terus kata si bapaknya tuh kayak, anaknya mau kagak dinikahin sama gua, ngomong kayak bahasa Indonesia tapi yang terbata-bata gitu loh. Terus dia nanya kayak, mana nih yang masih jomblo, katanya masih single katanya dia tuh. Terus kata mama aku kayak nunjukin gitu, kalau ini mah udah nikah, kalau ini udah tunangan.
udah tunangan, nunjukin ke roommate aku itu. Terus udah yang ini aja cina, karena roommate aku nggak pakai cadar, jadi dia kayak percaya oh iya dia masih single gitu loh, belum belum jadi istri orang. Terus akhirnya aku kayak apa sih, terus udah deh kita langsung pergi dari tempat itu, gak mau lagi. Tahunya di tempat lain pun seperti itu bunda. Terus ya di Mekah sama Madinah tuh kalian harus percaya banget, semua apa yang kalian lakuin di Indonesia itu bakalan keterbalikannya, alias kayak karmanya. Ngerti sih? Kalau misalnya kamu suka apa ya, ngomongin orang kayak gitu nih, langsung nanti teh kayak mulut kalian atau di sininya bakalan kering-kering, kayak pokoknya nyata banget karma di kota itu gitu. Terus aku dan oh iya, kalian harus tahu juga sifat orang. Misalnya di Indonesia nih, dia tuh baik banget, tapi kan kalian nggak tahu nih kalau dalam hatinya tuh kayak gimana. Nah pas di Arab, di Mekah atau di Madinah itu bakalan semuanya kelihatan banget. Ada yang orang pemarah yang kayak gitu tuh kelihatan banget. Dan ini ceritanya tuh karmanya aku gitu kan. Enggak, jadi aku tuh kayak kalau di Indonesia enggak sih, mungkin sebagian aja kali ya. Sebagian orang yang terdekat di aku tuh kayak udah tahu nih sifat aku kayak gimana, yang pemarah, yang emosian kayak gitu. Tapi sebagian orang yang nggak terlalu dekat itu taunya aku yang kalem, ya udah, karena aku menunjukkan sifat itu ke mereka. Tapi di Mekah, di Madinah bunda, nggak tahu tuh ya, tiap detik, tiap menit pengen emosi aja ngebawaannya. Terus emosi, terus akunya tuh kayak mellow gitu, terus akunya tuh kayak, tapi emosinya pengen ngelindungin orang, ngerti gak sih? Kayak nih ya contohnya gini, di tawaf, ya kan tawaf ya bolak-balik kan, yang tawaf itu kan cewek-cewek, cowok-cowok gitu kan. Otomatis aku cuman sama mama aku berdua, dan aku harus ngejagain mama aku. Tiba-tiba tuh ada ibu-ibu cina kayak gitu ngikutin mama aku. Gak tahu tuh kenapa ibu-ibunya, sampai mama aku kan di samping aku, terus kayak ke gitu aku sama mama akunya. Terus aku bilang, kenapa? Gak apa-apa, itu didorong, kata mama aku kayak gitu. Oh, mana ibu-ibunya, yang mana? Oh yang itu. Dikejar sama aku, ayo mah jangan lari, kayak gitu kan sambil tawaf. Sampai akhirnya tuh ibu-ibu ada di samping aku. Sama aku digituin, ya Allah, astagfirullah. Tapi gak tahu kenapa, aku emosi aja gitu. Kenapa gitu harus nyiku kayak ya biasa aja, ngerti gak sih? Ya situ tawaf, tapi ya udah biasa aja, ini tanah suci boy gitu kan. Masa iya dia bikin kegaduhan gitu kan, terlucu gitu. Tapi aku yang juga lebih terlucu gitu, aku pokoknya sama aku dibalesin kayak gitu. Terus ibu-ibunya kayak, tapi udah kayak langsung aja dia biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Jadi hal kecil aja yang contohnya itu tadi gitu kan, aku emosinya gampang emosi kayak gitu. Terus cerita apa lagi sih? Oh iya, makanan. Karena aku sudah berdoa dari Indonesia, udah berdoa, ya Allah semoga makanannya enak-enak di sana, walaupun kebabnya sama sekali tidak enak bunda. Maksudnya itu cocok buat lidah orang Indonesia sih menurut aku, karena kebabnya tuh aneh banget, tapi wanginya semerbak banget. Tapi pas dimakan enggak, aku tidak menyarankan. Nah terus
Makanan Indonesia sama makanan negara lain tuh dibedain kan cateringnya. Terus makanan Indonesia tuh menurut aku ini enak banget. Kalian harus tahu setiap abis sholat aku makan. Dan aku makan itu porsinya bukan kayak porsi aku di Indonesia yang biasanya sedikit doang, tapi ini mah kayak 2 kali lipatnya gitu loh. Tapi itu habis. Aku heran kayak ini kemana nih makanan? Rasa saya tidak bertumbuh bunda. Aku pun nggak terlalu cabi gitu kan waktu itu. Terus ada kayak apa sih, orang yang kita satu travel tapi ada beda room gitu loh sama aku, bukan roommate aku. Dia makan makanan Indonesia tuh udah kelihatan banget tuh itu makanan Indonesia. Terus dia makan negara lain, dan kalian tahu nggak, dia di makanan Indonesia tuh ngerasa makanannya nggak enak semua, tapi di negara lain itu tuh dia kayak makanan itu tuh enak. Terus mama aku tuh bilang, nah di sini pentingnya kita bersyukur, katanya kayak gitu. Apapun apapun yang kamu syukurin itu bakalan terasa enak buat kamu. Aku langsung kayak, ya Allah terima kasih ya Allah, kayak gitu kan. Kayak kalian bisa lah berlogika gitu kan dengan cerita aku yang tadi itu tuh gitulah, nggak mau aku menyimpulkan sendiri. Nah terus aku tuh bukan ada, tapi kayak salah juga gitu. Soalnya ustadznya yang ngatur guidein bilang seharusnya mending gak usah pakai cadar, katanya tuh buat kaum apa nih, Hawa ya Adam. Ya gitu, nggak boleh pakai cadar katanya. Kenapa? Biar kayak awet muda, terus kayak nggak apa-apa kulitnya kering atau kenapa nanti juga sembuh pas di Indonesia kayak gitu. Tapi aku makan bukan mikirin buat kesehatan kulit muka aku, udah bodo amat gitu kan. Tapi aku memikirkan bagaimana hawa nafsu seorang laki-laki di sana gitu kan. Jadi aku tetap memutuskan memakai cadar. Dan di situ tuh benar-benar kebuka banget, kayak kalian bakalan ngerasain nyamannya di lingkungan orang yang bercadar. Kalau misalnya nih kalian pakai cadar di sana, terus kayak kalian kayak pasti kayak ngerasanya cuma pakai masker doang di sana, kayak nyaman aja gitu. Tapi kalau di Indonesia ya terus kayak ada momen sedihnya juga sih. Momen sedihnya itu aku masih ingat banget. Itu menurut aku sih sedihnya jadi mama aku tuh bilang pengen cium Hajar Aswad gitu kan. Terus aku sama sekali gak ada niatan kayak aku pengen nyium Hajar Aswad, gak mau. Aku cuman kayak, ya Allah kalau memang aku diizinkan sekarang tolong permudahkan, tapi kalau memang belum waktunya ya udah biar mama aku dulu aja gitu kan. Terus mama aku bilang kayak gitu. Terus sama aku, ya udah ayo. Terus tiba-tiba adik aku langsung nyelonong, mau kemana kata aku. Mau nyium Hajar Aswad katanya kayak gitu kan. Nanti dulu. Aku langsung kayak menceramahi sebagai kakak. Biasalah ya, masih anak 17 tahun yang masih labil gitu kan, langsung nyelonong aja itu. Terus aku bilang, nanti dulu, ini mama dulu, kata aku kayak gitu. Akhirnya dia kayak nurut. Kalian harus tahu, di Indonesia dia tidak pernah dia nurut dengan aku kecuali ada maunya. Gak tahu tuh tiba-tiba di sana dia kayak gitu. Suatu mukjizat. Nah udah kayak gitu kayak kalian tahu nggak sih yang main apa sih yang kayak gitu lah, sama-sama pegang tangan gitu. Nah pokoknya ada orang di tengah gitu ya. Nah mama aku tuh di tengah, terus aku sama adik aku pegangan kayak gitu
biar mama aku nggak kenapa-kenapa gitu kan, ngeprotekin. Terus kita tuh udah hampir sedikit lagi, dan for your information aja, di keliling apa Hajar Aswad apa Ka'bah ya gitu, dan Hajar Aswad itu tuh dikelilingin orang-orang gede yang orang Pakistan, Turki, yang kayak gitu banyak banget, dan itu banyak banget cowok. Bayangkan aku dan adik aku yang kurcaci, dan mama aku yang kudil-kudil gitu, yang pendek gitu. Jadi kita bertiga tuh nekat ngedeketin sama aku, didorong-dorongin sama adek aku juga didorong-dorongin orang-orangnya. Terus aku ngelihat mama aku kayak udah, kan mama aku tuh gendut ya lumayan gitu kan, terus udah kayak engap gitu. Aku bilang, sanggup gak? Udahlah nanti aja, kata mama aku kayak gitu. Ya udah kita tuh mau mundur kan. Pas lihat aku ngelihat ke belakang, itu orang-orang udah banyak banget mau nyerbu ke Hajar Aswad, dan kita tuh benar-benar kayak kekunci buat mau mundur, nggak bisa ke depan, nggak bisa, pokoknya kita stuck banget di situ. Terus aku dalam hati aku tutup mata, terus aku sambil narik adik aku, ya Allah tolong beri aku kekuatan biar kita agar pokoknya berdoa dan dalam hati biar dikeluarin dari situ, dipermudah pokoknya. Terus sama aku kayak takbir gitu kan, anaknya bilang takbir, gak lebay guys, sumpah. Di sini aja ceritanya aja kayak lebay, tapi kayak di sana tuh kayak bener-bener real gitu loh, ngerti gak sih? Sambil Allahu Akbar kayak gitu, aku tarik tapi aku masih tetap tutup mata. Aku tarik sama mama aku sama adik aku sampai akhirnya kita udah ke tepi itu maksudnya kayak udah di pinggir orang-orang yang sedek gitu loh, yang padat gitu. Akhirnya kita lolos, terus mama aku bernafas dengan lega lagi. Terus di situ tuh kayak wow, ini benar-benar kayak kekuatan doa yang diijabah tuh benar-benar nyata gitu. Dan aku nggak mau nyanyain ini gitu. Di sana aku sholat yang kayak gitu. Sholatnya tuh bukan karena keterpaksaan, karena wajib gitu loh, tapi kayak emang kita tuh kayak lagi dikasih kesempatan, terus kita mikir kayak. Terus kan sebelumnya tuh aku udah diceritain sama teman-teman aku lagi, diceritainnya tuh kayak di sana tuh kalau misalnya kamu ada orang yang meninggal atau keluarga kamu yang meninggal, nanti di sana bakalan ada yang kembarannya, kayak gitulah diceritain kayak gitu. Terus oh iya masa iya katanya, wah aku gini loh, ini kayak gini. Ya aku mikirnya kayak, ya semoga aja gue ketemu sama ayah aku kan, udah kangen banget deh. Tapi aku teh udah berdoa di sana kan, karena selalu terijabah gitu kan di sana teh, berdoa ya Allah pengen gitu ngelihat siapa gitu yang mirip ayah aku gitu kan. Taunya bukan mirip ayah aku, ketemunya mirip calon imam aku. Canda, pokoknya cowok-cowok Arab tuh. Udah deh, segitu doang cerita di Arab. Tapi aku nggak ngerti ya, katanya sih kalau misalnya kalian ke Mekah atau Madinah, terus ngerasa pas di lantai kalian lagi jalan kayak gitu, terus di bagian tumit kalian ngerasa kayak kesetrum, itu tuh ternyata lagi disedot gitu loh penyakitnya kayak gitu katanya. Aku nggak tahu, tapi Allahualam. Tapi ya alhamdulillah aja gitu kalau misalnya emang gitu terjadi. Udah, sepertinya udah titik-titik ya bunda. Kalau untuk melanjutkan cerita gebetan sepertinya tidak mungkin, nanti saya di downgrade lagi sama Instagram gitu kan. Jadi kita akhirin dulu. Yuk berdoa dulu, semoga kalian yang dengerin cerita aku tadi bisa dipanggil juga ke umroh, ke Mekah, ke Madinah gitu. Mau kapan aja, yang penting kalian bisa
bisa sampai ke sana. Amin.